Hi everyone, how are you? Welcome back to our class, and today we are going to learn about definite and indefinite articles. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang articles ya. Artikel ini terbagi atas dua bagian, yaitu adalah definite and indefinite. Jadi yang sudah jelas dan masih belum jelas atau tidak jelas. Definite jelas dan indefinite jelas. Jadi tidak jelas atau disebut adalah gambaran secara umum. Mungkin kamu pernah dengar kata the, atau and, ya. Jadi kamu masih bingung kapan sih sir digunakan kedua artikel ini ya, antara the, atau and ini kapan sih digunakan sir? Jadi yang membedakannya adalah kita bisa langsung saja perhatikan slide berikut. Jadi indefinite article itu adalah atau and. Jadi atau n ini adalah dikenal sebagai are known as indefinite articles, atau sebuah articles yang menggambarkan secara umum atau menjelaskan sebuah benda yang belum jelas. Ya, artinya belum jelas, dia menjelaskan secara umum. Contohnya adalah a man, seorang pria, seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Oke, dia hanya bilang seorang laki-laki, a man. Oke. An organization, sebuah organisasi. Organisasi ada banyak. Ya, kamu punya organisasi di sekolah OSIS. Selain organisasi OSIS masih banyak organisasi yang lainnya. Maka hanya disebutkan an organization. Itu ya. Kemudian an egg, telur ada banyak, ada telur bebek, telur puyuh, ya, telur ayam. Namun hanya dibuat adalah an egg. Hanya secara umum benda dijelaskan. Oke. Yang kedua artikel ya, khusus pada artikel dan n. Apa sih perbedaannya lagi Seth? Ada memiliki perbedaan yang membedakan antara dan n. Yang pertama, is used before words beginning with consonant. Ingat ya, kata selalu diawali oleh huruf konsonan. Apa itu huruf konsonan? Yaitu adalah selain daripada huruf vokal a, i, u, e, o, maka b, c, d, f, g, h, ya, J, K, L dan seterusnya, maka itu adalah huruf konsonan. Contohnya adalah a news. Maka kamu bisa lihat di sini ada kata N, ya, awal hurufnya pada kata news adalah N. Jadi a news, yang kedua a patient, ini dari P, kemudian a cup dari C. Ya, maka kita menggunakan kata e. Kemudian khusus kata ya use before the words which begin with a vocal but have sound of consonant. Artinya begini, kita tetap menggunakan kata pada huruf vokal yang cara pengucapannya atau kedengaran suaranya berbeda, ya, tidak dibaca huruf vokalnya, namun dia lebih ke arah konsonan. Contohnya adalah university, maka a university, u-nya tidak dibaca u, ya, tapi dibaca y. University, y, ya, university. Kemudian a European, ya, maka tidak dibaca e-nya. Oke. Itu maka kita tetap menggunakan e. Selanjutnya artikel an, ya, and ini used with words that begin with alphabet, yaitu a, i, u, e, o, ya, a, e, i, o, u. Oke, jadi ini adalah yang kita menggunakan adalah n, yaitu an orange, an egg, an octave. Jadi di octave, ya. Jadi di sini adalah kita bisa lihat setelah huruf vokal ini o, maka kita menggunakan an orange, sebuah jeruk. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah atau an ini we can use before the adjective if adjective comes with nouns. Jadi bisa digunakan secara di pada kata sebelum kata sifat, yang dimana kata sifatnya itu bersamaan dengan kata benda. Contohnya di sini tidak hanya kata sifat saja, tapi harus ada kata benda, yaitu nice book. Nice itu bagus, book itu buku, ya. Jadi kita harus menggunakan kata artikel e. Kamu juga harus tetap perhatikan apakah di sini huruf vokal atau huruf mati, ya, vokal or konsonan, ya. A nice book. Oke, sebuah buku yang bagus.
An intelligent boy. Intelligent itu adalah cerdas. Di sini boy adalah laki-laki atau noun. Jadi ya kita telah menggunakan artikel ya pada kata sifat yang diikuti oleh kata benda. Selanjutnya a good price ya, a good price. Good adalah adjective, price adalah noun, maka harus diikuti oleh artikel. Oke? Khusus lagi pada kata an ya, before words begin with the silent H. Tadi huruf vokal ada juga yang menggunakan e. Sekarang huruf konsonan ada juga yang menggunakan kata n, khusus pada kata hour, pada jam ya. Jadi hanya itu bukan dibaca hour tapi dibaca hour. Hanya tidak disebutkan tapi masuk ke konsonan o nya ya. Jadi an hour ya, sejam. Nah, begitu. Kemudian definite articles. Nah, ini menggunakan kata the ya. Jadi the non-definite article because it's used to point out the specific person or thing. Jadi ini langsung dia menjelaskan kepada benda yang secara spesifik. Ya, langsung diketahui. Contohnya adalah the moon, the sun, bulan dan matahari. Oke. Selanjutnya use of the. Number one, ada beberapa ya cara penggunaan kata the. Yang pertama ada use before particular or specific person, place or things. Digunakan kepada benda yang spesifik, baik kepada orang, benda ataupun tempat. Ya, contohnya ada let us go to the club. Maka kita menggunakan kata the. Oke, bukan let us go to a club. Oke, yang kedua this is the boy who won last match. Jadi kita bisa menjelaskan ini adalah pria yang sudah memenangkan pertandingan. Oh, pria ini kita langsung tunjukkan. Oke. Number 2, ya. The is used before common nouns which are names or things unique of the kinds. Ya, jadi kita gunakan pada benda umum, ya kan? Khusus pada benda umum di mana namanya itu sudah dalam bentuk kategori unik atau hanya ada satu jenis, ya. Ada satu jenis saja, tidak ada duplikasinya atau hanya ada satu. Jadi contohnya adalah the earth, bumi. Namanya bumi ada berapa? Ya, the earth is our planet. Bumi adalah planet kita. Oke, the word. Oke, the word is pleasant place. Sorry ya, the word is a pleasant place. The sun, emangnya matahari ada berapa? Ya, the sun give us life. Ya, jadi khusus kepada benda yang sudah hanya ada satu saja. Number 3, ya, the third one, ya, the is used before name of direction and date of month. Ya, jadi contohnya adalah the sun sets in the west. Ya, matahari terbit di sebelah barat. Ya, jadi menunjukkan direksi bahwa dari mana dia berasal, di sebelah mana. Oke, bukan dari berasal tapi sebelah mana. Seperti matahari terbit di sebelah barat, the sun terbenam, ya, matahari terbenam di sebelah timur, the sun sets in the west. Oke, kalau rise dari mana? East. Oke. I got my dream job on the 10th of May. Jadi dia mendapatkan pekerjaan impian dia pada bulan 10 pada tanggal 10 Mei, ya, on the 10th of May. Ini khusus untuk nama tanggal atau bulan dan juga arah. Ya, number 4 is used before name of rivers, ya, khusus untuk sungai, laut, ya, lembah, pada gurun atau sebagainya. Maka kita menggunakan kata the. Contoh adalah the Atlantic Ocean, ya, atau the Ganga. Oke. Selanjutnya adalah number 5 is the use before names of mountains range. Ya, jadi bisa juga untuk gunung, yaitu adalah Himalayas, ya, seperti the Himalayas, gunung Himalayas. Oke, selanjutnya adalah number 6 is
Use before superlative degree of an adjective. Jadi ini untuk menunjukkan kata superlatif pada khusus kata perbandingan. Ya, jadi kata sifat yang membandingkan yang artinya paling. Ya, superlatif itu artinya paling. You are the boy's boy in my class. Kamu adalah laki-laki paling terbaik di kelas saya. Maka kita menggunakan artikel the, ya, pada kalimat superlatif, ya, kalimat adjektif, ya, pada superlatif degree. Kemudian Kashmir is the most beautiful state of India. Jadi Kashmir itu adalah sebuah tempat yang paling indah di India. Ya, kita menggunakan kata the. Number 7 is used before a whole class. Nah, jadi ini adalah menunjukkan secara kelompok skala besar atau banyak, ya, maka kita menggunakan the, ya. Contohnya the cow is a pet animal, ya. The cow is pet animal. Jadi kelas itu sorry, bukan kelas, ya, tapi dijelasin kok ini adalah salah satu hewan peliharaan. Jadi segerombolan atau banyak sapinya, ya. The horse runs very fast. Kita tahu bahwa kuda itu berlari dengan kencang, bukan hanya satu kuda, bahwa semua kuda itu berlari dengan cepat. Ya. Next is used before names of newspaper, holy books, famous buildings, ship, ya, historical event. Jadi ini digunakan untuk nama koran, ya. Selanjutnya adalah kitab-kitab suci, ya, bangunan-bangunan yang terkenal, kapal, dan kejadian-kejadian yang bersejarah. Contohnya adalah I read an Hindustan newspaper, ya. I read the Hindustan newspaper. Jadi dia membaca sebuah koran Hindustan. Okay? The Ramayana is a famous book, ya. Jadi Ramayana ini adalah sebuah buku yang terkenal. Oke, jadi khusus untuk kata newspaper, holy books, famous buildings, ship, historical events. Selanjutnya adalah use before names of musical instruments. Jadi kita gunakan khusus pada peralatan instrumen alat musik, ya, alat musik. Contohnya Rani plays the guitar, Ranjan play the harmonium. Jadi ini adalah khusus untuk peralatan musik yang ke-9. Oke. Selanjutnya ya adalah use before the parts of body. Ya, jadi kita menggunakan pada bagian-bagian tubuh. Contohnya he was hit by the root in the back. Ya, jadi dia dipukul bagian punggungnya. Oke. Selanjutnya he got an injury in the head. Dia terluka, ya, atau mengalami sakit di bagian cedera bagian kepalanya. Ya, he got an injury in the head, ya, khusus pada bagian tubuh. The last is used before political parties. Jadi kita gunakan juga untuk kata-kata atau pada kata-kata partai politik, ya, partai politik. Jadi the Congress Party, ya, the Bharatiya Janata Party, ya, apa nama-nama partai yang ada di negara kita, ya. The Democrat Party, ya, Partai Demokrat, ya, banyak, ya, partai-partai negara kita. Itu adalah menggunakan daripada the. Oke, baik. Tugas kamu setelah mendengarkan penjelasan yang sudah tersampaikan barusan, silakan kamu fill the blanks using a, and, dan the. Jawab aja dengan artikel apakah menggunakan kata a, and, atau the pada kalimat ini. Oke, itu saja pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada yang materi yang belum jelas, kamu bisa tanya kepada saya. Okay guys, I think that's enough for today. See you and God bless you.